dari Farmasi A, mata kuliah fitofarmaka. Di sini kami akan membahas topik yaitu uji praklinik. Untuk anggota kelompok kami di sini ada Tiara dengan NIM akhir 012, ada Keisha 017, Konita dengan NIM akhir 020, ada Nila dengan NIM akhir 039 dan Devi dengan NIM akhir 040. Next. Topik yang akan kami bahas yaitu ada 4. Yang pertama, langkah-langkah uji praklinik. Yang kedua, etika dan regulasi uji praklinik. Yang ketiga, evaluasi dan keamanan uji praklinik. Dan yang terakhir yaitu analisis farmakokinetika dan farmakodinamika. Pertama yang akan kami bahas yaitu langkah-langkah uji praklinik. Apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Yaitu pemahaman mengenai pengaruh senyawa terhadap organisme yang melibatkan pengukuran efek terapeutik atau farmakologis dari senyawa yang diuji, serta evaluasi efektivitas dalam menghasilkan efek yang diinginkan, seperti penurunan kadar glukosa darah pada model hewan diabetes. Selanjutnya nomor 2, bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal. Rancangan uji farmakokinetik akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Pengujian akan meliputi pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan senyawa ke dalam aliran darah, distribusi ke jaringan tubuh, metabolisme, dan ekskresi. Sampel darah akan diambil secara berkala setelah pemberian senyawa untuk mengukur konsentrasi obat dalam plasma, sehingga profil waktu paruh dapat ditentukan dan dosis optimal dapat ditetapkan. Yang ketiga, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji? Parameter keamanan yang harus dipantau selama uji mencakup fungsi organ penting seperti hati dan ginjal. Parameter biokim yang perlu dievaluasi antara lain enzim hati, misalnya SGPT dan SGOT, serta kreatinin serum untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan organ yang signifikan akibat pemberian senyawa tersebut. Selanjutnya yakni kasus sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik. Untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut, Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Selanjutnya, sebagai bagian dari tim uji praklinis, serangkaian pengujian terhadap senyawa baru yang dikembangkan sebagai obat antidiabetik akan dilaksanakan pengujian dan mencakup langkah-langkah, yakni yang pertama, perencanaan studi. Tujuan uji praklinis akan ditetapkan dan desain eksperimental akan disusun, termasuk pemilihan model hewan yang sesuai, seperti tikus yang diinduksi dengan streptozotoxin. Dosis awal akan ditentukan berdasarkan literatur dan hasil uji in vitro sebelumnya. Yang kedua, yakni uji farmakodinamik. Uji ini akan dilakukan untuk mengevaluasi efek penurunan kadar glukosa darah setelah pemberian senyawa. Kadar glukosa akan diukur secara berkala untuk menilai efektivitas senyawa. Yang ketiga, yakni uji farmakokinetik. Pengujian akan mencakup pengambilan sampel darah pada interval waktu tertentu untuk menentukan konsentrasi senyawa dalam plasma, sehingga analisis profil etni, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi dapat dilakukan. Dan yang keempat, uji toksikologi. Uji toksisitas akut, subkronik, dan kronis akan dilakukan untuk mengevaluasi potensi efek samping dan kerusakan organ. Yang kelima, evaluasi keamanan. Parameter biokimia yang berkaitan dengan fungsi hati dan ginjal akan dipantau secara berkala selama pengujian. Dan yang keenam adalah analisis data. Setelah pengujian, analisis farmakokinetik dan farmakodinamik akan dilakukan untuk menentukan hubungan antara konsentrasi senyawa dan respon farmakologis yang terjadi. Untuk yang ketujuh, laporan hasil pengujian akan disusun dalam bentuk laporan yang